Salam 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masuk sahabat dai rahimakumullah. Mulai dari timur, kono, selatan. Ayo mulai. Sahabat dai rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa menyaksikan indahnya sang surya di pagi hari. Kita masih bisa menghirup segarnya udara di siang hari. Dan yang paling utama, kita masih bisa menikmati lezatnya iman di dalam saling baik. Alhamdulillah. Kamu mulai. Salawat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah zaman jahiliyah menjadi zaman nuriyah, yang telah merubah zaman biadab menjadi zaman beradab, dan yang selalu kita harapkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Sahabat dai, Dalam. oh sahabat dai, Dalam. Masya Allah. Masya Allah, adem rasanya. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Orang bareng. 1, 2, 3. Orang. Moral Remaja di Zaman Milenial. Di zaman globalisasi ini, di era modernisasi ini, kita telah dihadapkan pada sebuah imperialisme modern. Penjajahan ideologi, penjajahan ketauhidan, kompetisi teknologi, sebuah persaingan. Betapa mirisnya mengamati kondisi moral anak Bangsa. Betapa mirisnya mengamati kondisi moral anak bangsa Indonesia saat ini. Banyaknya kasus, khususnya yang menimpa kaum remaja, kaum yang nantinya sebagai penerus perjuangan bangsa, calon-calon pemimpin negara, tentunya tidak hanya yang memiliki good intelektual saja, tetapi juga harus memiliki good personality dan good attitude yang lebih diutamakan. Beragam kasus yang sudah mengecilkan kepribadian serta pikiran kaum remaja, dimulai dari kasus narkoba yang merajalela, seks bebas tanpa malu dan insaf, pemerkosaan, bahkan kriminalitas dan pergaulan bebas yang menjerat kaum remaja. Sahabat dai rahimakumullah, saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa para remaja telah mengalami dekadensi moral. What is dekadensi moral? Dekadensi moral yaitu terjadinya suatu kemerosotan dan kerusakan tata nilai moral atau akhlak manusia, di mana tingkah laku, sikap, dan perbuatan manusia sudah tidak sesuai dengan norma agama, norma masyarakat, dan norma-norma lainnya yang mengatur kehidupan manusia untuk berperilaku baik. Hal ini terjadi tentunya karena banyak faktor, antara lain yaitu masuknya budaya barat atau nama lainnya westernisasi, mulai dari gaya bahasa, gaya pakaian, gaya pergaulan yang pada akhirnya merubah pola pikir dan pola hidup masyarakat kita. Memang tidak semua budaya yang masuk adalah bersifat negatif. Ada beberapa sifat positif yang dapat kita tiru, seperti pengembangan teknologi. Di dalam ajaran Islam pun mengajarkan kepada kita untuk selalu menambah ilmu untuk menaikkan derajat kita,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Kamu juga popok 2 langkah. Lagi 2 langkah semuanya. ya Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu Minkum. minkum walladhina utul ilma darajati wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sahabat Da'iyah rahimakumullah. Fokus penafsiran ayat di atas adalah bahwa Allah akan mengangkat dan meninggikan derajat seseorang yang beriman dan juga berilmu. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan orang beriman? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa iman itu terbagi menjadi 70 ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi tingkatnya adalah kalimat La ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah tingkatannya adalah menyingkirkan duri yang ada di jalan dan malu itu termasuk salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Rasa malu adalah sumber kebaikan dan pembentuk akhlak mulia. Karena malu menjadi salah satu pangkal keimanan seseorang. Betapa tidak, bila seseorang khususnya pemuda sudah tidak lagi memiliki rasa malu, maka ia berpotensi melakukan berbagai hal yang melanggar norma yang dilarang agama. Tak heran, kaum remaja terjerat narkoba, minum minuman keras tanpa batas, pemerkosaan, bahkan kriminalitas dan pergaulan bebas. Itu semua karena sudah tidak memiliki rasa malu. Alhamdulillah. Sahabat Da'i rahimakumullah, mari kita tumbuhkan rasa malu dalam diri kita. Malu ketika aurat kita terlihat orang yang bukan muslim. Kita malu ketika berbicara kotor dan malu ketika berbuat hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk malu itu ada 3, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada diri sendiri, dan malu kepada sesama makhluk. Mari kita tumbuhkan semangat mencari ilmu, karena dengan berilmu kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Dengan beriman kita akan malu berbuat jelek, malu berbuat salah, malu berbuat maksiat dan juga dosa. Dan dengan ilmu dan iman serta akhlakul karimah yang kita miliki, maka nantinya kita akan menjadi pemimpin yang hebat dan bermartabat. Akan menjadi generasi pelopor, bukan pelempar, yang akan memimpin di semua sektor, baik kehidupan beragama, bangsa dan bernegara. Sebelum pidato ini saya tutup, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun. Negeri ini Indonesia, pulau berjajar menyambung lautan. Sekian pidato saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Bareng. Allahu waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi